Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jay Gradiela, aku dari program studi S1 Bisnis Digital kelas C. Aku dengan NIM 171062501 kali ini berkesempatan untuk ngejelasin bab 1 hingga bab 9 dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan juga Matematika bisnis dan ekonomi. Jadi, materi ini tuh bakal penting banget karena matematika bukan cuma sekedar hitung-hitungan, tapi alat utama dalam menganalisis, memodelkan, dan mengambil keputusan dalam ekonomi. Kita masuk ke bab 1, yaitu konsep matematika untuk ekonomi. Sebab satunya adalah peran matematika dalam ekonomi, ilmu ekonomi. Sebenarnya matematika itu berperan sangat penting dalam ilmu ekonomi, karena matematika dalam ekonomi itu bisa digunakan untuk menyederhanakan masalah ekonomi yang kompleks, menyusun model hubungan antar variabel ekonomi, dan juga memprediksi dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Nah, contoh variabel ekonomi itu ada harga atau price, jumlah barang atau quantity, biaya atau cost, pendapatan, dan juga laba. Kita masuk ke subbab 2, variabel dan konstanta. Variabel adalah nilai yang dapat berubah. Contohnya yang tadi adalah jumlah barang dan juga harga. Dua ini tuh bisa berubah. Sedangkan konstanta adalah nilai yang tetap. Contohnya tuh pajak tetap dan juga biaya tetap. Jadi nilainya tidak berubah. Sebab ketiga masuk ke fungsi dalam ekonomi. Kita harus tahu fungsi itu apa sih? Fungsi adalah hubungan matematis yang mengaitkan satu variabel dengan variabel lainnya. Bentuk umum fungsi adalah Y sama dengan uh, fungsi dari X. Fungsi permintaan, rumusnya jumlah permintaan sama dengan A dikurangi P kali price. Nah, ini adalah jumlah permintaan, ini konstantanya, konstanta positif, dan ini adalah harganya. Lalu maknanya apa sih? Ini bermakna ketika harga naik, jumlah permintaan akan turun. Contohnya, ketika kita mengetahui bahwa jumlah permintaannya adalah 100 100 min 5P, dan tentukan jumlah permintaan jika harga adalah 10. Ini tuh kita tinggal mensubstitusikan si harganya ke dalam jumlah permintaan. Jadi gini deh, penyelesaiannya adalah jumlah permintaan sama dengan 100 min 5 dikalikan harga. Nah, kita tuliskan lagi 100-nya. 5 dikali 10 adalah 50. Jadi kita bisa mengetahui bahwa jumlah permintaannya adalah 50. Ketika harganya, ketika harga 10 unit, permintaan adalah 50 unit. Lanjut ke fungsi penawaran. Rumus umumnya adalah jumlah penawaran sama dengan A ditambah B dikalikan harga. Kalau yang tadi dikurang, yang ini ditambah. Maknanya, ketika jumlah penawaran
sama dengan A ditambah B dikali harga, kita bisa mengetahui bahwa ketika harga naik, jumlah penawaran juga akan meningkat. Berkebalikan dengan fungsi permintaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi biaya penerimaan dan laba. Yang pertama adalah fungsi biaya total atau total cost, yaitu biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua adalah fungsi penerimaan total, yaitu penerimaan total sama dengan harga dikali jumlah barang. Yang ketiga adalah fungsi laba. Laba sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Kita ambil contoh soalnya satu. Ketika diketahui penerimaan totalnya adalah 1.000 dan biaya totalnya adalah 700, kita bisa langsung memasukkan labanya, karena yang dicari adalah labanya, dari si penerimaan total dikurangi biaya total. Langsung kita kurangin. Jadi kita bisa langsung mengetahui bahwa perusahaan memperoleh laba sebesar 300. Masuk ke subbab selanjutnya adalah implementasi dari bab 1 dalam ekonomi. Kira-kira konsep matematika itu bisa digunakan untuk apa sih? Nah, konsep matematika ini bisa digunakan untuk analisis keuntungan usaha, menentukan harga jual, evaluasi kebijakan ekonomi, bahkan perencanaan produksi. Dengan matematika, keputusan ekonomi menjadi lebih rasional dan juga terukur. Sekian dari bab 1, terima kasih. Oke, kita bakal langsung ke pembahasan bab kedua, yaitu pengakaran, pemangkatan, dan logaritma. Subbab pertama adalah pengangkatan. Pemangkatan itu apa sih? Bentuk umumnya adalah A pangkat N. Maknanya, A ini dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Dalam aturan pemangkatan, yang pertama, ketika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M, maka kita bisa mengerjakan dengan A pangkat M sama N. Jadi pangkatnya ini dijumlahkan. Yang kedua adalah kebalikan dari yang pertama. Ketika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka A pangkat M harus dikurangkan dengan pangkat N. Yang ketiga, ketika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka bisa dikerjakan dengan A pangkat M dikalikan pangkat N. Itu. Kalau untuk contoh soal pemangkatannya adalah semisal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Gimana cara kita mengerjakan ini? Nah, seperti aturan pemangkatan yang udah aku jelasin sebelumnya, maka 2 pangkat 3 bisa langsung ditambahkan dengan pangkat 2. Maka hasilnya 2 pangkat 5 adalah 32.
Nah, jadi 2/3 dikali 2/2 adalah 32. Tuh. Pemangkatan dalam ekonomi ini tuh bisa diimplementasikan eh, dengan pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, dan juga pertumbuhan investasi. Contohnya tuh kayak FP sama dengan PFP dikali 1 plus R kuadrat. Gitu. Kita lanjut ke subbab kedua, yaitu pengakaran. Kalau untuk pengertian pengakaran sendiri, itu tuh memiliki bentuk nih, akar atau akar dari A. Maknanya, nilai yang jika dikuadratkan itu menghasilkan si A. Contohnya nih, kita punya uh, akar dari 25. Berapa? Jawabannya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 di akar 2 sama dengan 25. Cocok kan? Nah, sifat pengakaran sendiri itu tuh ada uh, akar dari A dikalikan B itu sama dengan akar A dikali akar B. Kalau akar dari A min per B sama dengan akar A per akar B. Gitu. Untuk contoh soal pengakaran, itu tuh misalnya kita punya akar dari 36 dikalikan 4. Kan kalau misalnya 36 dikalikan 4 kan berarti 144 ya. Nah, akar dari 144 ini adalah 12. Kenapa? Karena ketika 12 kita pangkatkan 2, yang berarti 12 dikali 12, hasilnya adalah 144. Sesuai dengan akar dari 144. Implementasi akar dalam ekonomi itu digunakan dalam statistik ekonomi, standar deviasi, dan juga analisis resiko. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu logaritma. Logaritma itu berbentuk log A sama dengan B, yang artinya 10B itu sama dengan A. Contoh, kita log 100 sama dengan 2. Kenapa? Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, sifat logaritma sendiri itu tuh log B sama dengan log A tambah log B. Dan kedua, log A per B itu sama dengan log A min B min log B. Nah, berkebalikan kan 1 dan 2 ini. Yang ketiga, itu adalah log A pangkat N sama dengan N log A. Itu dia sifat logaritma. Kalau misalnya, contoh soalnya nih, gimana? Misalnya kita log 1000, hasilnya berapa? Dari log 1000, kita bisa mengetahui kalau misalnya hasilnya itu 3. Kenapa 3? Karena 10 juga adalah 1000. Sesuai dengan contoh soal yang ini. Tuh. Untuk implementasi logaritma dalam ekonomi ini digunakan untuk analisis pertumbuhan ekonomi, elastisitas, model regresi, dan juga skala data besar.
Log membantu menyederhanakan angka yang sangat besar agar lebih mudah untuk dianalisis. Sekian dari bab 2. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu hitung dengan ukur, aplikasi bunga majemuk, dan pertumbuhan penduduk. Sebab yang pertama adalah konsep dasar pertumbuhan dalam ekonomi. Dalam ekonomi, pertumbuhan menggambarkan perubahan nilai dari waktu ke waktu, baik itu nilai uang, jumlah penduduk, nilai investasi, bahkan skala usaha. Pertumbuhannya biasanya dinyatakan dalam persentase. Sebab yang kedua adalah bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk itu? Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari modal awal ditambahkan dengan modal sebelumnya. Artinya, bunganya ini akan berbunga kembali. Lalu, rumus bunga majemuk itu apa? Hmm, Rumus bunga majemuk adalah, jadi future value sama dengan present value. Dikalikan 1 ditambah R dipangkatkan N. Ini ini yang merupakan nilai akhir. Yang ini nilai awal, ini tingkat bunga per periode, dan ini jumlah periodenya. Contohnya, seseorang menabung sebesar 10 juta dengan bunga 10% per tahun selama 3 tahun. Itu nilai tabungan setelah 3 tahun. Berarti kita udah mengetahui ini itu 10 juta. Dan R-nya adalah 10%. Yang berarti 0,10 N-nya A. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan rumus, berarti FI sama dengan PV dikalikan 1 plus R dan si N. Berarti 10 juta 1 ditambah 0,10 dikalikan 3 berarti kan 1,331. Nah, kalau misalnya ini dikalikan, berarti menjadi 13 juta 310. Berarti tabungannya menjadi 13.310.000. Selama 3 tahun ia menabung dari awalnya 10 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Nah, implementasi dari bunga majemuk dalam ekonomi ini bisa digunakan dalam perbankan, kredit dan cicilan, investasi jangka panjang, dan juga perencanaan dana pensiun. Lanjut ke sebab selanjutnya, yaitu pertumbuhan penduduk. Pengertian pertumbuhan penduduk itu adalah pertambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dalam ekonomi, data ini tuh penting banget untuk merencanakan pembangunan, kebutuhan tenaga kerja, dan juga penyediaan fasilitas umum. Rumusnya sendiri adalah jumlah penduduk pada waktu T sama dengan penduduk awal dikalikan 1 ditambah
R dipangkatkan T. Ini adalah jumlah penduduk akhir atau jumlah penduduk pada waktu T. Dan ini jumlah penduduk awal. R-nya ini adalah laju pertumbuhan dan T-nya adalah waktunya. Contoh, soalnya adalah jumlah penduduk suatu kota adalah 500 jiwa dengan laju pertumbuhan 2% per tahun. Dan hitung jumlah penduduk setelah 5 tahun. Maka bisa kita kerjakan dengan penduduk tahun akhir sama dengan awalnya 500 penduduk dikalikan 1 ditambah dari persentasenya, persentase pertumbuhannya per tahun, dipangkatkan dengan tahunnya. Karena kita diminta untuk menghitung jumlah penduduk setelah 5 tahun. Nah, 500 kita tuliskan dulu. 1 ditambah 0,02 dikalikan 5, hasilnya adalah 1,10408. Nah, jadi kalau 500.000 ini kita kalikan dengan 1,10 sekian, kita dapat menghasilkan 552.040. Maka, jumlah penduduk yang awalnya 500.000 jiwa dengan laju pertumbuhan 20%, dengan laju pertumbuhan 2% per tahun, selama 5 tahun akan menjadi 552.040 penduduk. Gitu. Nah, implementasi pertumbuhan penduduk dalam ekonomi ini bisa digunakan untuk analisis pasar, penentuan kebutuhan pangan, perencanaan pendidikan dan kesehatan, juga perencanaan tenaga kerja. Oke, kita lanjut ke bab 4, yaitu fungsi linear dalam penerapannya dalam ekonomi. Oke, kita lanjut ke bab 4, yaitu fungsi linear dan penerapannya dalam ekonomi. Pengertian fungsi linear sendiri, fungsi linear adalah fungsi yang hubungannya hubungan. Oke, kita lanjut ke bab 4, yaitu fungsi linear dan penerapannya dalam ekonomi. Pengertian fungsi linear sendiri adalah fungsi yang hubungan variabelnya berbentuk garis lurus. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali X plus B. Makna koefisien dalam fungsi linear ini A-nya adalah gradien atau kemiringan garis. Dan B-nya adalah konstanta atau titik potong subu Y. Dalam ekonomi, A ini menunjukkan pengaruh X terhadap si Y. Dan B menunjukkan nilai saat nilai Y saat X sama dengan 0. Fungsi linear dalam ekonomi itu adalah yang pertama fungsi permintaan linear. Ketika QD sama dengan A min B dikalikan P. Ini menunjukkan apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya. Yang kedua adalah A plus B dikali P. Jika harga naik, penawarannya akan meningkat. Contoh soalnya, ketika musim permintaan 200 min 4P,
Tentukan jumlah permintaan jika harganya adalah 20. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Berarti QD sama dengan 200 dikurangi 4 dikali 20. Sama dengan 200 dikalikan, dikurangi 80. Hasil dari 4 dikali 20. Sama dengan 120. Artinya, pada harga 20, jumlah permintaannya adalah 120 unit. Kita lanjut ke fungsi biaya linear. Bentuk umumnya adalah biaya atau cost sama dengan A dikalikan jumlah produksi ditambah biaya tetap. Contohnya, apabila C-nya 5Q, ini sama dengan plus 200, dan Q-nya adalah 40, berapa biaya totalnya? Itu bisa dikerjakan dengan C sama dengan 5 dikalikan si kuantitinya ini 80, kita substitusikan, ditambah 200. Maka 5 dikali 40, 200, ditambah 200, sama dengan 400. Jadi, biaya totalnya jika Q adalah 40 adalah 400. Nah, implementasi fungsi linear dalam ekonomi ini biasanya digunakan untuk analisis biaya dan pendapatan, menentukan harga jual, menghitung titik impas atau break-even point, dan juga prediksi sederhana dalam bisnis. Sekian dari bab 3. Sekian dari bab 4. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bab 5, yaitu konsep dasar fungsi kuadrat dan penerapannya dalam ekonomi. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah fungsi matematika yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ABC di sini itu ABC di sini adalah konstanta. Jadi, A itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Jika A lebih besar daripada 0, maka parabola terbuka ke atas. Ini menunjukkan nilai minimum. Jika A lebih kecil daripada 0, maka parabola terbuka ke bawah. Nah, ini menunjukkan nilai maksimum. Dalam ekonomi, bentuk ini sangat penting karena biasanya memiliki titik minimum dan juga
Laba biasanya memiliki titik maksimum. Masuk ke subbab ketiga yaitu titik puncak atau vertex. Titik puncak adalah titik tertinggi atau terendah dari si parabola itu. Rumus titik puncak adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi, X sama dengan negatif B dibagi 2A. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai X ke fungsi awal. Lanjut, contoh soal fungsi laba kuadrat atau laba maksimum. Misalnya, diketahui fungsi laba itu sama dengan min 2 kuadrat plus 40 Q min 100. Ini 0 ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan laba maksimum. Hmm. Nah, pekerjaannya, apabila kita mengetahui bahwa si A-nya adalah min, A-nya adalah min 2. Kita mengetahui A-nya adalah min 2. A-nya min 2. Dan B-nya adalah 40. Kalau kita pakai rumus titik puncak yang Q sama dengan min 40 karena dari B per 2 dikali min 2 sama dengan 40 per 4 dengan 10. Artinya, laba maksimum tercapai ketika produksinya 10 unit. Masuk ke subbab kelima, yaitu menghitung laba maksimum. Menghitung laba maksimum itu adalah substitusi Q-nya 10. Q sama dengan 10. Yang berarti P kita substitusikan sama dengan min 2 plus 40 dikali 10 lagi min 100. Berarti min 200 plus 400 ini kan 10 kali 10 pangkat 2 100 dikalikan min 200 jadi min 200, 40 kali 10 jadi 400 minus 100. Jadi hasilnya adalah 100. Laba maksimum sebesar 100 satuan uang. Lanjut ke subbab 6, itu adalah implementasi fungsi kuadrat dalam ekonomi. Fungsi kuadrat ini bisa digunakan dalam analisis laba maksimum, analisis biaya minimum, penentuan skala produksi optimal, dan evaluasi efisiensi usaha. Kita lanjut ke bab 6, yaitu limit dan diferensial fondasi kalkulus ekonomi untuk analisis marginal dan optimisasi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu konsep limit.
Nah, limit adalah konsep untuk mengetahui nilai suatu fungsi ketika variabel mendekati nilai tertentu. Notasi limit adalah eh, limit, aduh, limit f ketika x itu mendekati a. Dalam ekonomi, limit digunakan untuk menganalisis perubahan yang sangat kecil, menentukan nilai marginal, dan menjadi dasar diferensial. Contoh limit sederhana itu limit x plus 3 jika x-nya itu mendekati 2. Karena fungsi kontinu adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Lanjut ke pengertian diferensial atau turunan. Diferensial adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Notasi turunan adalah uh, turunan y terhadap x atau kita bisa turunan y terhadap x. Aturan dasar dari diferensial itu adalah sama dengan pangkat n. Turunannya x sama dengan x, aduh, pangkat n minus 1. 2 konstanta itu turunannya 0. Lanjut ke subbab berikutnya, contoh diferensi fungsi biaya. Misalnya diketahui fungsi total biaya itu sama dengan 5Q plus 20Q plus 100. Maka turunannya itu 5 pangkat 2, 10Q berarti ya, plus 20 yang selanjutnya adalah makna biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya akibat penambahan satu unit output. Saya sama dengan per jika Q-nya adalah 10, maka bisa dikatakan RC adalah 10 dikalikan 10 plus 20 sama dengan 120. Kita lanjut ke diferensial untuk optimisasi. Untuk mencari maksimum atau minimum, itu hitung turunan pertama, samakan dengan 0, lalu selesaikan nilai variabel. Contoh optimisasi laba. Misalnya laba sama dengan kuadrat plus 20Q minus 50. Maka turunannya sama dengan minus 2Q plus 20. Kalau kita setkan 0, berarti min 2Q
plus 20 dengan 0. Hmm, sama dengan 20 per 2. Jadi Q-nya adalah 10. Nah, implementasi diferensial dalam ekonomi ini digunakan untuk analisis marginal, menentukan produksi optimal, analisis efisiensi, dan perencanaan bisnis. Sekian dari bab 6. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bab 7, yaitu fungsi pangkat 3, aplikasi realistis biaya, produksi, dan juga profit. Dulu kita harus tahu nih, pengertian fungsi dari pangkat 3. Fungsi pangkat 3 memiliki pangkat tertinggi, yaitu 3, seperti namanya. Nah, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat tambah X ditambah D. Mengapa fungsi pangkat 3 penting? Dalam ekonomi nyata, biaya tidak selalu meningkat secara konstan. Jadi ada fase efisiensi dan inefisiensi. Lalu produksi besar sering menunjukkan perilaku non-linear. Contohnya, fungsi biaya pangkat 3 itu dengan ini salah satu contoh fungsi biaya pangkat 3. Turunan fungsi pangkat 3 itu berarti jadi 3 X kuadrat plus 12 Q plus 15. Ini adalah biaya marginal. Nah, contoh analisis biayanya, jika Q-nya itu 3, maka tinggal disubstitusikan aja. Misi sama dengan 3 dikalikan 3 pangkat 2 min 12 kali 3 plus 15. Sama dengan 27 dikurang 36 plus 15. Jadi hasilnya adalah 6. Kalau misalnya fungsi pangkat 3, itu fungsi laba pangkat 3, itu bisa dengan laba salah. Sama dengan min 3 pangkat 3 plus 12 di pangkat 2 min 30 Q plus 40. Kalau misalnya optimasi labanya, itu turunan laba Q sama dengan min 3 Q kuadrat plus 24 Q min 30. Lalu set 0 untuk analisis selanjutannya. Nah, implementasi fungsi pangkat 3 ini biasanya digunakan untuk analisis biaya skala besar, model produksi industri, studi efisiensi jangka panjang, dan simulasi ekonomi realistis. Oke, sekian dari bab 7. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bab 8, yaitu konsep dasar integral dan penerapannya dalam ekonomi. Sebab pertama adalah hubungan integral dan diferensial. Integral dan diferensial adalah dua konsep yang saling berkaitan. Diferensial adalah mengukur perubahan kecil atau marginal, sedangkan integral mengukur akumulasi dari perubahan tersebut. Contohnya, jika dy per dx sama dengan f x, maka y sama dengan integral
dari fx terhadap x. Artinya, integral adalah kebalikan dari turunan. Sebab yang kedua adalah pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas. Notasinya, integral integral dari fx terhadap x. Hasil integral selalu disertai dengan konstanta. Karena turunan konstanta adalah 0. Lanjut, aturan dasar integral. Integral pangkat. Integral x pangkat n sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c ini n tidak sama dengan 1. Integral x pangkat n sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambahkan konstanta c. Nah, konstanta c itu n-nya tidak sama dengan dan 1. Kalau integral konstanta itu integral konstanta. Ini integral penjumlahan. Langsung aja ke contoh soal integral tak tentu. Soal pertama tuh eh, bisa diperhatiin aja di layar. Soalnya tenggorokanku mulai sakit. 3. Nah, pekerjaannya soal pertama. Soal kedua, lanjut. Ya. Hmm.
Hmm. Ini contoh soal dua. Termasuk ke subbab selanjutnya yaitu integral dalam analisis biaya dan penerimaan. Ah, contohnya tuh kayak biaya marginal ke biaya total. Kalau misalnya diketahui anjing itu 8Q, maka biaya totalnya itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, jika, jika biaya tetap PH100, maka itu 4 plus lalu penerimaan marginal ke penerimaan total. Apabila MR-nya itu 20 min 2Q, kita bisa tuliskan ya itu di 20 min plus 20 min 2Q plus C. Nih, penerimaan marginal ke penerimaan total. Lalu ke sebab integral tentu. Integral tentu digunakan untuk menghitung nilai total dalam interval tertentu. Notasinya adalah integral dari A sampai B, dari fx terhadap x. Contoh integral tentu itu misalnya bisa um, plus 4 4 ini 0 plus 4 min 0 sama dengan 20. Nah, pengimplementasian integral dalam ekonomi itu biasanya digunakan untuk menghitung biaya dan pendapatan total, menghitung surplus konsumen dan produsen, analisis kesejahteraan ekonomi, dan model pertumbuhan dan akumulasi modal. Integral itu membantu ekonomi melihat gambaran total, bukan cuma perubahan kecil. Oke, langsung kita lanjut ke bab 9, yaitu konsep dasar matriks, kaidah, dan operasi aljabar linear. Sebelumnya kita harus tahu kalau misalnya matriks adalah susunan bilangan berbentuk baris dan kolom. Contohnya itu matriks A berordo 2 kali 2. Ordo dan jenis matriks itu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks identitas, dan juga matriks nol. Matriks nol. Matriks identitas itu yang ini. Ya, ini.
Lanjut ke subbab yang selanjutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, awal mulai kita dari A itu ini ya, dan B-nya. Maka penjumlahannya lanjut ke perkalian matriks. Aturannya adalah baris dikali kolom. Kalau misalnya kayak tadi, satu, satu, dua, satu, maka ambilnya itu empat, tujuh, delapan, empat. Lanjut ke determinan dan inverse matrix. Determinan itu lalu matriks dan sistem persamaan linear. Contoh sistemnya itu dari plus Y sama dengan 5 dan X plus Y sama dengan 3. Kalau ditulis dalam bentuk matriks, itu bisa kita tulis gitu. Nah, implementasi matriks dalam ekonomi ini biasa digunakan buat model input-output volunteer, analisis produksi multisektor, sistem permintaan penawaran, dan juga perencanaan ekonomi makro. Oke, sebagai kesimpulan eh, dari bab terakhir, bab 8 dan bab 9, integral dan matriks. Bab 9, integral dan matriks, yang merupakan dua alat kuantitatif yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Jadi, kalau misalnya kita memahami konsep rumus, cara bacanya, contoh soalnya, serta implementasinya, matematika, ekonomi, dan bisnis khususnya, dapat digunakan sebagai alat analisis yang kuat dan sistematis dalam pengambilan keputusan di dunia ekonomi dan juga bisnis. Sekian dari saya, Jigra Ariela. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun ada salah kata atau kesalahan selama video ini berlangsung, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.